Bingung, gak tahu harus gimana, dan aku sama Arfan juga masih sama-sama canggung. Pendekatan kita cuma 1 minggu, dan seminggu berikutnya kita menikah. Setelah menikah, Arfan pun gak mengizinkan aku buat kerja di minimarket lagi. Jadi hari-hari aku hanya menghabiskan waktu di kamar. Hari ini aku juga belum tahu mau ngapain dan kemana. Jadi ya rebahan di kamar sambil main HP. Udah 3 hari aku kayak gini. Di tengah keasyikanku main HP, terdengar ketukan dari pintu kamarku. Han, aku Arfan. Iya, masuk aja. Pintu kamarku perlahan terbuka dan Arfan mulai terlihat di ambang pintu. Nanti malam ada dinner sama ibu, jangan kemana-mana ya. Katanya ibu kepingin masakan seafood. Oke, aku gak kemana-mana kok. Aku juga gak tahu mau kemana. Arfan berjalan lebih dekat ke arah tempat tidurku. Kalau kamu gak males, hari ini kamu bisa keluar sama Amanda buat lihat rumah. Seketika aku bangun dari tidur saat mendengar ucapan Arfan barusan. Rumah? Buat ayah bunda? Kabarin Amanda aja kapan kamu bisa dan mau. Iya, siang ini aku ada syuting podcast. Nanti sore kita ketemuan di mall ya. Nanti aku kabarin lagi lewat Amanda. Iya, oke, have a nice day. Have a nice day. Arfan berbalik badan dan berjalan keluar dari kamarku. Aku gak pernah meminta lebih soal itu. Tapi kayaknya Arfan benar-benar bertanggung jawab. Bukan. Arfan benar-benar menghargai pernikahan ini. Gak tau lah. Apa emang udah seharusnya kayak gini? Lebih baik aku turutin omongan Arfan daripada aku di rumah gak ngapa-ngapain. Jadi sekarang aku lagi perjalanan menuju rumah ayah bunda untuk menjemput mereka. Mbak Hanifah, ini saya ada 3 rekomendasi rumah yang mungkin mau dilihat-lihat dulu. Rumah ini emang sudah disiapkan sama Mas Arfan, ucap Amanda sambil menyodorkan tablet. Sudah disiapkan sama Mas Arfan? Buat siapa? Tanyaku penasaran. Buat calon istrinya Mas Arfan dulu. Hah? Sebelum sama Mbak Hanifah, Mas Arfan itu punya calon istri. Tapi Bu Farah nggak setuju sama calon istrinya itu. Soalnya Bu Farah tahu kalau calon istrinya itu cuma mau hartanya Mas Arfan aja. Jelas Amanda. Terus ya Mas Arfan putus dan nggak lama si cewek itu nikah sama temannya Mas Arfan. Terus Arfan nikah sama aku itu karena mau balas dendam ke ceweknya yang dulu. Enggak, emang murni surannya Bu Farah. Dan alhamdulillahnya Bu Farah cocok sama Mbak. Terus dari ketiga rumah ini mana yang paling Arfan suka? Yang ini sih Mbak. Amanda menunjukkan salah satu foto yang ada di tablet. Mas Arfan suka ini karena simple tapi kelihatan elegan. Cocok kalau cuma buat 2 orang, jawab Amanda lagi. Ya udah, kita coba lihat yang ini ya. Tapi jemput ayah bunda dulu. Baik Mbak. Arfan juga anak semata wayang. Terlepas dari sukses jadi konten kreator, dia juga berasal dari keluarga yang kaya, pewaris tunggal botol minum kekinian. Dan karena dia anak semata wayang, jadi mau gak mau dia harus nurut kata orang tuanya. Lebih ke kata ibunya sih, karena bapaknya Arfan sudah meninggal. Kalau ditarik di keadaan dulu, rumah yang sudah direkomendasikan oleh Arfan ini emang pasaranku. Seenggaknya dulu aku sama Arfan derajatnya setara. Tapi ketika berada di bawah kayak gini, melihat rumah kayak gini tuh jadi merasa terkagum-kagum. Aku, Amanda, dan ayah bunda keliling di rumah contoh yang ada di perumahan tersebut. Ternyata seleranya Arfan boleh juga. Desain rumah yang modern ini emang cocok buat ditinggali 2 orang. Jadi kebayang gimana tinggal berdua sama Arfan di sini. Nggak perlu banyak pertimbangan, ayah bunda suka dengan pilihan dan tipe rumah yang seperti ini. Apalagi mereka juga udah parubaya. Rumah besar itu udah nggak perlu. Ayah bunda oke, dan selesai urusan rumah. Tadinya ayah bunda mau aku ajak sekalian buat makan siang, tapi mereka nggak mau. Katanya lebih baik jaga kios.
Mereka masih punya rasa bersalah yang besar. Jadi jiwa bekerjanya untuk mengembalikan semua itu juga masih begitu besar. Aku turun di lobi mall untuk bertemu dengan Arfan. Sedangkan Amanda mengantarkan ayah bunda pulang sekalian ngurus pembelian rumah tadi. Terakhir aku datang ke mall ini tahun lalu kayaknya, waktu masih main-main sama temen kuliah. Kangen juga, lama gak nge-mall. Aku gak mau nunjukin kenorakanku karena lama gak nge-mall, tapi sulit untuk disembunyikan. Aku bener-bener nikmatin pemandangan mall yang bisa banget buat cuci mata. Saking asyiknya cuci mata, aku dikejutkan dengan panggilan dari Arfan. Oh, halo, aku udah sampai. Kamu di mana? Di belakangmu. Sontak aku menoleh ke belakang dengan posisi HP yang masih menempel di telinga. Aku melihatnya dengan pakaian lebih santai, tapi masih kelihatan keren. Aku langsung mengakhiri panggilan dan berjalan menghampiri Arfan. Nih, Arfan langsung menyodorkan masker. Kalau nggak nyaman, pakai masker aja. Ini tempat umum, imbuhnya. Aku terdiam sejenak sambil memperhatikan masker yang ada di tangan Arfan. Aku nggak mau nanti orang-orang tahu dan bakal kacau semuanya. Pernikahanku dengan Arfan juga sangat-sangat rahasia. Jadi, terima kasih. Aku menerimanya dan segera memakainya. Mau makan siang dulu atau mau belanja baju dulu? Makan dulu kayaknya. Udah lapar, jawabku. Makan apa? Bebas, pokoknya ada nasi. Orang Indonesia banget, makan harus pakai nasi. Sekalian kenyang. Tanpa berlama-lama lagi, aku dan Arfan berjalan ke suatu restoran yang benar-benar punya ruangan tertutup. Aku jadi ngerasa kayak barang selundupan, harus cari tempat yang aman dan tertutup. Karena Arfan memilih restoran Jepang, jadi aku memesan berbagai macam sushi untuk menu makan siangku. Yang penting ada nasinya kan? Iya, bener banget. Sembari menunggu pesanan datang, aku melepas masker yang dari tadi membalut wajahku. Agak pengap sih, cuman gimana lagi? Ini pertama kali kita kayak gini ya? Kayaknya. Tapi kamu tahu kan pernikahan kita ini gimana? Pernikahan palsu, hanya terlihat seperti pasangan suami istri di depan ibumu. Aku tahu itu. Selebihnya kita bisa kan hidup sendiri-sendiri. Aku terdiam sejenak, menatap Arfan dengan tatapan yang hampir kosong. Gak usah kaget, peraturannya emang begitu kan? Apa yang kamu dan keluarga kamu minta, aku bakal kasih. Tapi biarkan aku hidup bebas tanpa paksaan atau kekangan dari kamu. Tenang aja, aku gak bakal kayak gitu kok. Aku juga tahu diri. Oke, kalau kamu ngerti. Dan makan siang ini jangan disalahartikan sebagai PDKT kita. Oh, enggak. Aku cuma butuh baju buat ketemu ibu. Jadi ya habis ini kita beli baju. Oke, pokoknya kalau ada apa-apa, kamu bilang aja sama Amanda. Kalau urgent, langsung aja ngomong sama aku. Iya. HP kamu masih aman? Mau ganti sekalian? Aku mengeluarkan HP dari tas dan langsung kuperlihatkan ke Arfan. Sejauh ini masih kayak gini. Ya udah, nanti juga ganti aja. Save nomor orang-orang yang kamu kenal aja. Emang, aku juga nggak punya banyak temen. Lebih baik itu. Tak lama kemudian, pesanan kami datang secara bersamaan. Aku kalau sama sushi itu udah maniak banget, hampir lupa diri. Jadi pesananku agak lebih banyak ketimbang Arfan. Aku nggak tersinggung atau sakit hati atau apapun itu dengan perkataan Arfan tadi. Tujuan kita nikah ya emang gitu, memenuhi kebutuhan satu sama lain. Nggak pakai perasaan, nggak pakai hati. Tapi di sisi lain, aku juga kadang nggak enak dan masih ada sedikit tahu diri kalau ingin meminta yang lebih. Jadi sebaiknya aku penuhi dulu kebutuhan ayah bunda. Segala urusan di mall sudah selesai dan sekarang aku akan berhadapan dengan Ibu Farah yang sudah menunggu di restoran seafood. Pakaian yang kukenakan malam ini juga nggak berlebihan. Aku hanya menggunakan satu pasang baju dan celana kain yang membuat aku jadi terlihat sederhana. Bukan pilihan Arfan, ini pilihanku dan
Untungnya Arfan setuju. Lagian mau makan malam juga emang harus yang gimana. Selama perjalanan menuju restoran, aku dan Arfan tidak banyak bicara. Kita saling diam dan aku juga nggak tahu harus mau ngapain. Oh ya Han, udah tahu kan nanti di depan ibu harus gimana? Baru juga diomongin. Ada juga nih cowok suaranya. Emang harus gimana? Biasa aja kan? Jawabku dengan santai. Jangan terlalu biasa, lebih menjiwai aja sebagai pasangan suami istri. Oke, bisa diatur. Aku pikir bisa jadi diri sendiri. Ternyata emang harus mendalami peran. Setibanya di restoran seafood, aku dan Arfan segera menjalankan peran yang ia minta. Berjalan masuk ke dalam restoran sambil bergandengan tangan dengan lembut dan mesra. Arfan juga tidak menunjukkan kalau semua ini pakai hati. Aku pun juga berusaha seperti itu, tapi perasaan yang deg-degan ini gak bisa dibohongi. Dari kejauhan, aku sudah melihat keberadaan Ibu Farah yang duduk bersama seseorang. Aku rasa itu asistennya. Aku juga belum begitu kenal dengan Ibu Farah. Itu siapa? Tanyaku kepada Arfan. Asistennya ibu, biasa nemenin ibu kemana-mana. Mbak Gea namanya, jelas Arfan. Aku hanya mengangguk mengerti dan tetap berjalan sambil perlahan mengembangkan senyum. Dari jarak yang lumayan dekat, Ibu Farah juga sudah siap menyambut kedatangan kami. Aduh, pengantin baru ibu sudah datang. Ibu nunggu lama. Maaf ya bu, jalannya agak macet tadi. Enggak begitu lama kok. Ayo duduk, ibu sudah pesankan beberapa makanan. Nanti kalau kamu mau makanan yang lain, tinggal pesan lagi aja. Iya bu, jadi repot-repot. Kami semua akhirnya duduk dan segera menikmati hidangan makan malam. Han, ini Mbak Gea, asisten ibu yang nemenin ibu kemana-mana. Kalau sewaktu-waktu kamu butuh bantuan, gak apa-apa, bilang aja ke Mbak Gea. Obrolan malam ini langsung dibuka dengan Ibu Farah yang memperkenalkan Mbak Gea kepadaku. Maklum aja, aku kan anggota keluarga baru. Iya, Hanifah sudah ada Amanda bu, dia biar sama ibu aja. Buat jaga-jaga aja Van, kalau nanti Hanifah hamil, kan biar semua jadi gampang. Obrolan ini kayaknya terlalu jauh deh. Aku baru nikah 2 minggu dan kehidupanku yang masih sendiri-sendiri aja udah bahas hamil. Mustahil. Udah, kita makan dulu yuk. Makanya nanti keburu dingin, jadi gak enak. Iya bu, terima kasih sudah menerima Hanifah di keluarga ini dengan baik. Hanifah senang sekali. Untuk masalah anak, kayaknya Hanifah sama Arfan mau pacaran dulu, nikmatin hari-hari berduaan. Ya kan sayang? Aku memberikan kode melalui mata kepada Arfan. Oh, iya dong sayang, kita nikmatin dulu masa-masa indah pacaran kita. Seketika Arfan langsung mengusap pelan punggung tanganku. Dan saat itu aliran darahku mengalir begitu deras. Jangan sampai pakai perasaan. Ini semua hanya pernikahan palsu.